Halo mitra coder Indonesia, senang sekali berjumpa dengan Anda pada kesempatan kali ini. Dan kesempatan ini saya gunakan untuk memulai video tutorial kita pada bidang grafik pada halaman web. Ya, seperti kita ketahui, grafik biasanya untuk menampilkan statistik. Ada grafik jenis kolom, grafik jenis garis batang, grafik jenis garis, grafik jenis potongan kue atau pie, dan lain-lain sebagainya. Nah, biasanya grafik-grafik ini semua didukung melalui pemrograman JavaScript. Saya tertarik dengan salah satu library untuk menampilkan grafik ini, namanya chart.js, di mana grafik ini tidak memerlukan library pendukung lainnya seperti jQuery. Dia hanya berdiri sendiri dan bisa menampilkan grafik. Banyak library grafik lain harus menempatkan jQuery sebagai pendukungnya seperti jQplot, kemudian jpgraph, highchart.js. Library seperti itu tetap harus membutuhkan jQuery. Tetapi chart.js tidak, dia dapat berjalan dengan JavaScript biasa. Di mana kita mendownload chart.js? Kita ke Google Chrome. Website yang kita akses adalah untuk mendownload chart.js adalah www.chartjs.org. Ya, ini dia. Kemudian Anda bisa mendownload dari button download ini. Nah, yang kita download itu, nah setelah dia mengarah ke GitHub, kita cari ini yang bagian ini, klik download. Oke, klik download. Nah, dia sudah mulai mendownload. Nah, selesai. Kemudian inilah dia hasil download kita, chart.js master. Nah, setelah diekstrak, yang kita ambil itu adalah seperti ini. Kebetulan saya sudah ambil duluan, jadi saya buatkan contohnya. Saya buat sebuah folder di htdocs saya. Kebetulan saya pakai web server bernama SAM, di mana SAM di dalamnya ada Apache dan MySQL. Kemudian di htdocs ini tempat hasil web kita. Saya berikan sebuah folder bernama chart.js, dan di dalam chart.js ada sebuah folder bernama js. Nah, inilah dia hasil ekstrak dari chart.js kita. Jadi dia satu file. Nah, kalau kita lihat melalui editor pengkodian kita, saya pribadi memakai Sublime Text. Ini dia. Nah, ini folder chart.js tadi, di dalamnya ada folder js. Ini dia chart.js kita. Ya, inilah isi chart.js version 102. Oke, inilah dia library chart.js-nya. Oke. Nah, ini tidak perlu kita bahas karena ini adalah mesinnya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, yang perlu kita bahas itu adalah ini. Saya sudah menyediakan sebuah halaman awal bernama 01 HTML. Oke, di dalamnya ada, sebentar saya lengkapi yang ini. Oke, di dalamnya ada di dalam body ini ada sebuah div utama, kemudian 3 div di dalamnya, itu yang sebelah kiri, ini di tengah, dan ini di kanan. Jadi kalau kita lihat di Google Chrome, saya jalankan Google Chrome. Oke, saya akses dia localhost /chartjs/01html. Oke, seperti ini. Nah, dia kelihatan kosong, tapi kalau kita perhatikan baik-baik strukturnya, klik kanan, inspect. Oke, kita lihat di dalam body. Nah, ini div utamanya, ini div sebelah kiri, ini div tengah, dan ini div kanan. Jadi yang kita fokuskan ini di div tengah. Nah, di div tengah sendiri
ada sebuah komponen kanvas dengan ID grafik. Inilah dia ciri khas utama Chart.js, di mana Chart.js akan menggambar grafiknya di komponen kanvas. Ini dia. Dan kanvas di sini kita harus berikan ID, yaitu ID kita misalkan namanya grafik. Oke, kita konekkan 01 HTML ini dengan Chart.js-nya dengan cara seperti ini. Script, type text JavaScript, kemudian kita isi source-nya. Kita isi source-nya src sama dengan Chart.js sendiri berada di folder JS. Ini dia. Oke. Jadi kita ketik di sini js/chart.js. Oke, ini dia file Chart.js-nya. Kemudian kita buat script tersendiri. Oke, JavaScript tersendiri. Kita buat source-nya. Nantinya kita simpan di dalam JS, jadi foldernya JS, dan kita beri nama 01.js. Oke, kebetulan sini sudah saya buatkan 01.js. Kita masuk ke dalam, dan ini masih dalam keadaan kosong. Inilah yang kita isi agar nantinya Chart.js dapat menggambar grafik di sini, di kanvas ini. Kita sekarang ke 01.js. Oke, kita buatkan function yang kita beri nama tampil grafik. Tampil grafik seperti ini. Oke. Nah, baris pertama yang mengisi function tampil grafik ini adalah seperti ini. Kita buatkan sebuah variabel namanya ctx. Oke, ctx, di mana var ctx ini adalah merupakan objek yang dibangkitkan dari ini kanvas ID ini, kanvas dengan ID grafik. Kanvas dengan ID grafik dikenali dengan cara dokumen get element by ID grafik. Oke. Get context. Ini adalah salah satu perintah dari HTML versi 5, di mana get context ini adalah fungsi yang hanya bisa dipunyai oleh kanvas. Oke. Di komponen lain tidak ada, hanya di kanvas ini. Get context today maksudnya 2 dimensi. Jadi kanvas itu dijadikan media tempat menggambar bentuk 2 dimensi. Inilah maksudnya perintah ini, var ctx sama dengan dokumen get element by ID grafik get context today 2 dimensi. Jadi var ctx itu tempat menggambar 2 dimensi. Kemudian pengkodian selanjutnya adalah pengisian data dan mengeksekusi perintah untuk menggambar langsung ke kanvas. Jadi ini dia perintahnya. Nah, ini adalah dia teknik mengisi data. Kita buatkan sebuah variabel bernama var data yang isinya adalah seperti ini. Salah satu parameter di dalamnya adalah labels. Labels maksudnya adalah kalau kita pernah melihat grafik kan, biasa misalnya grafik batang gitu, di bawahnya kan ada nama. Oke, misalnya bulan Januari, misalnya seperti Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Juli nih. Nah, kemudian inilah labelsnya, label bawah ini label bawah. Kemudian dataset. Nah, dataset sendiri, parameter dataset sendiri, sebetulnya yang pentingnya itu ini. Data Januari itu adalah 65, data Februari adalah 59, data Maret adalah 80, sampai data Juli adalah 40, seperti itu. Namun di sini kita lengkapi dengan beberapa parameter lain di dalam dataset, itu warna apa yang mengisi ke dalamnya, fill color, RGBA, red, green, blue. Nah, ini adalah tingkat kecerahan. Oke, ini red, green,
yaitu rednya 220, greennya 220, kemudian bluenya 220, kecerahannya 0,2. Ini untuk fill color. Begitu juga stroke color. Oke, point color ini nanti kita lihat. Point stroke color, nah ini juga jenis warnanya seperti ini, FFF, red green blue juga. Berarti ini F itu menandakan 254, F yang ini 254, ini 254. Point highlight fill, ini juga jenis warna. Point highlight stroke, ini juga jenis warna. Oke, dan ini datanya yang terakhir. Oke, nah kemudian setelah pengisian data, barulah dieksekusi. Kita bangkitkan sebuah variabel namanya varchar. Jadi varchar ini merupakan sebuah objek dibangkitkan dengan cara new chart dalam kurung ctx.line data. Artinya begini, varchar adalah objek grafik di mana medianya adalah ctx. Ctx kan sudah kita definisikan di sini. ctx itu untuk mengenali ini canvas ID grafik, oke? Dan menggambar grafiknya adalah jenis garis dengan cara dot line. Apa yang digambar? Yaitu datanya. Datanya kan ini. Data ini kan sudah kita isi di sini. Var data ini semua. Ini di sini. CTX yang ini. Oke. Medianya CTX, menggambar dengan grafik jenis garis. Yang digambar adalah data ini. Data ini sudah kita isi di sini. Sekarang kita ke 01 HTML. Nah, pada saat kapan grafik itu tergambar di kanvas dengan ID grafik? Pada saat semua komponen HTML sudah di-load ke dalam browser. Jadi eventnya itu kita isi di sini. Body onload tampil grafik seperti ini. Kita simpan dengan Ctrl S. Ini dia fungsi tampil grafik semuanya kan. Ini dia sampai sini. Inilah dia yang dijalankan. Oke. Sekarang kita ke Google Chrome, kita lihat hasilnya. Kita klik kembali localhost chart.js/01 HTML. Oke, ini dia tergambar grafiknya. Bisa kita perbesar seperti ini. Nah, ini dia grafiknya. Nah, jadi saya beri keterangan di sini di 01JS kita lihat fill color RGBA 220 itu maksudnya ini nih warna yang ini. Kemudian stroke color itu warna pinggirannya ini, warna pinggirannya. Kemudian point color itu kira-kira yang ini nih. Point color warnanya apa nih ya? 220 yang ini. Nah, kalau ini point stroke color ini warna pinggiran dari poin-poin ini, warna pinggirnya. Kemudian point highlight fill. Ini adalah warna poin-poin ini ketika didekati mouse. Oke, ketika didekati mouse. Kemudian point highlight stroke. Ini kurang tahu ini warna apa, tapi semuanya ini menjelaskan warna di sini. Oke. Demikianlah perkenalan kita pertama kali dengan Chart.js. Ini kita akan membahas kembali bentuk-bentuk grafik yang lainnya masih menggunakan Chart.js di video-video tutorial berikutnya. Sampai jumpa.